Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat, kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Sirah An-Nabawiyah. Kita telah sampai kepada pembahasan apa yang Nabi SAW alami, apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW pasca perang Uhud sampai pecahnya perang berikutnya melawan orang Quraisy, yaitu perang Ahzab atau yang lebih kita kenal juga dengan perang Khandaq. Di sini muallif menulis pasal tersebut dengan subjudul Ahamul Ahdas ma baina Uhud wa Khandaq. Peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Nabi SAW setelah Uhud dan sebelum perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi di tahun ke-5 Hijriah dan perang Uhud terjadi di tahun ke-3. Artinya 2 tahun yang Nabi alami sebelum terjadinya perang Khandaq. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab ini apa yang terjadi pada kaum muslimin di perang Uhud itu mendorong musuh-musuh Islam untuk berani menghadapi kaum muslimin. Kita tahu di perang Badar kekuatan militer Islam itu mulai diperhitungkan. Jadi musuh-musuh Islam itu mulai agak ketakutan untuk melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Namun setelah Uhud, di mana kaum muslimin menderita kekalahan, nah di situ mereka mulai berani menunjukkan gigi mereka untuk melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Jadi mereka berasumsi bahwasanya kekuatan kaum muslimin ini tidak kuat-kuat nian. Memang mereka bisa menang di Badar, tapi faktanya mereka di Uhud tidak menang. Jadi musuh Islam selain orang-orang Quraisy yang ada di Mekah itu mulai unjuk gigi, mulai terang-terangan musuh Islam. Jadi ada beberapa upaya untuk melakukan serangan ke kota Madinah. Tujuannya untuk melenyapkan negara Islam dan menyingkirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan hadirin mana beratnya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara yang baru beliau bangun, yang usianya itu masih 3 tahun. Negara yang baru berdiri. Itu menjadi target semua suku-suku, hampir semua suku yang ada di Arab. Jadi target untuk dihancurkan. Belum lagi Nabi SAW sebagai kepala negaranya
itu juga menjadi target pembunuhan. Banyak upaya yang dilakukan untuk menyingkirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berat nian situasi yang Nabi alami itu berat. Pikiran Nabi itu bercabang-cabang. Memang tujuan beliau diutus untuk berdakwah, ngajak orang masuk Islam, menyembah Allah semata, ngiring manusia ke surga sebanyak-banyaknya. Tapi di perjalanan banyak sekali rintangan yang harus beliau hadapi dari para musuh yang ingin menghalangi dakwah beliau tadi. Di satu sisi beliau harus menjaga negara ini dari serangan-serangan yang bisa terjadi. Di satu sisi beliau harus melindungi diri dari upaya-upaya pembunuhan yang bisa terjadi kapanpun. Luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman yang kuat, keyakinan, maka beliau melewati itu dengan santai, tidak dengan rasa takut yang berlebihan, stres, putus asa, kecewa dan seterusnya. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasca Uhud memang membuat beberapa kabilah-kabilah selain suku Quraisy mulai berani untuk menyatakan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Orang-orang musyrik yang tinggal di pedalaman-pedalaman, orang-orang Arab Badui, mulai merasa bahwa mereka itu bisa mengalahkan kaum muslimin. Jadi akibatnya apa dia? Pandangan mereka itu mulai tertuju dan terpusat ke kota Madinah. Jadi mereka sudah mulai punya niat untuk menyerang kota Madinah sebagai benteng pertahanan umat Islam. Dan mereka pun sudah mulai membangun rencana besar, yaitu melenyapkan kaum muslimin di kandangnya, yaitu di kota Madinah dengan kekuatan yang mereka punya. Jadi masyarakat hadirin, ada namanya suku Asad, Bani Asad. Bani Asad ini mulai tergiur untuk menyerang negara Islam yang terbentuk di kota Madinah. Ada lagi Khalid bin Sufyan Al-Huzali dari suku Huzail, dia sudah mulai membangun pasukan juga untuk menyerang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi dua suku, suku Adal dan suku Al-Qara, sudah mulai berani dengan cara yang licik menipu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga belum lagi dari dalam kota, orang-orang Yahudi yang selalu mencari cara untuk bisa menyingkirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu diserang dari segala penjuru, dari dalam melalui orang-orang Yahudi yang licik dan pengkhianat, dari luar dari suku-suku Badui yang mulai menunjukkan permusuhan kepada Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi itu tadi, Nabi SAW menghadapi semua tipu daya itu dengan keberanian yang luar biasa. Nabi tahu beliau diserang dari mana-mana dan Nabi menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tak takut, tak gentar. Dan Nabi menunjukkan kebijaksanaan beliau yang sangat cermat, perencanaan beliau yang matang, dan cara pelaksanaan yang tepat dan akurat. Bagaimana menangani semua situasi yang sangat genting ini. Tadi kita sudah ceritakan, Bani Asad sudah mulai membangun kekuatan untuk menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah buat rencana untuk menyerang Nabi di kota Madinah dan melenyapkan kaum muslimin di kota Madinah. Khalid bin Sufyan sudah mulai ingin memprovokasi membangun pasukan untuk menyerang Nabi di kota Madinah juga. Nah, ma'asyiral hadirin, yang pertama yang akan kita bahas, keinginan besar dari Bani Asad untuk menyerang negara Islam. Jadi suku Asad atau Bani Asad ini tergiur untuk menyerang Nabi Muhammad dan kaum muslimin di kota Madinah dan melenyapkan mereka. Tujuannya apa? Ngapa mereka pengen menyerang Nabi Muhammad dan kaum muslimin di tempat mereka, yaitu kota Madinah? Di antara yang mereka inginkan dalam penyerangan ini adalah mereka ingin menguasai sumber daya yang ada di kota Madinah. Kota Madinah itu kota yang kaya cukup dengan hasil pertaniannya.
Jadi mereka ingin menguasai sumber daya yang ada di kota Madinah melalui serangan yang akan mereka lancarkan langsung ke sana oleh Bani Asad atau suku Asad. Nabi SAW itu hebatnya Nabi dalam memimpin sebuah negara. Memang beliau itu punya jiwa kepemimpinan, orangnya hebat dan cerdas. Nabi SAW itu punya intelijen di mana-mana. Nabi itu nebak intelijen, mata-mata Nabi itu di mana-mana. Jadi saat suku Asad ini punya rencana nak nyerang Nabi di kota Madinah, info itu sampai ke Nabi. Info itu sampai dengan cepat, bukan melalui wahyu kan. Kalau melalui wahyu kan dengar baik. Malam ni mereka berencana, besoklah sampai berita itu melalui Jibril. Baca, tapi tidak. Kita nak diajarkan cara bernegara yang benar mana? Melalui Nabi SAW sebagai sosok pimpinan negara. Kita belajar cara mengelola negara itu melalui Nabi sebagai pimpinan negara. Jadi wajar kalau setiap negara itu punya mata-mata intelijen di mana-mana. Jangan-jangan di sini ada intelijen. Nah, kalau beda antek-antek Amerika deh, benar. Di mana-mana ada itu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang profesional, sehingga pergerakan mereka itu tidak terbaca. Bukan wong yang kaleng-kaleng, yang gerak-geriknya itu pacak diketahui oleh negara yang dimata-matai. Dan keberadaan mata-mata ini kan bahaya kan dalam membocorkan rahasia negara. Tapi menguntungkan bagi negara yang ngiri mata-mata tadi. Nah, Nabi SAW itu nebak mata-mata di mana-mana. Tidak melulu mengandalkan wahyu. Jadi masyarakat hadis sampailah info ini kepada Nabi bahwasanya Bani Asad nak nyerang Nabi SAW dan kaum muslimin di kota Madinah. Tujuannya tadi apa? Untuk merebut aset yang ada di kota Madinah, sumber daya yang ada di kota Madinah, dan sebagai bentuk dukungan terhadap orang Quraisy. Jadi mereka itu menunjukkan dukungan mereka terhadap orang Quraisy. Jadi mereka melok merangi Nabi Muhammad SAW. Karena secara Quraisy itu termasuk suku yang paling punya pengaruh di Jazirah Arab. Secara mereka itu mendiami kota Mekah yang ada Baitullah. Walhasil apa yang Nabi SAW lakukan setelah mendengar rencana itu, ini hebatnya Nabi SAW. Mendengar ancaman ini, Nabi langsung membuat sebuah keputusan yang sangat luar biasa jitu. Yang beliau lakukan, Pak, membentuk 150 pasukan dalam rangka untuk melakukan ekspedisi. Dikepalai 150 pasukan tadi dikomandoi oleh seorang yang punya pengalaman perang yang luar biasa juga. Punya keahlian di bidang militer. Namanya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. 150 orang Nabi siapkan, dipimpin oleh Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Kemana mereka dikirim? Ke kampung Bani Asad yang sudah punya rencana nak nyerang. Nabi kirim duluan pasukan. Sebelum mereka yang datang ke Madinah, Nabi dulu natangkan pasukan ke mereka. Saking luar biasanya Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan komando kepada Abu Salamah, sang panglima dalam ekspedisi ini. Berangkatlah engkau wahai Abu Salamah, sampai kau tiba di wilayah Bani Asad. Lalu serang mereka sebelum mereka sempat mengumpulkan pasukannya untuk melawanmu. Jadi Nabi suruh dia berjalan langsung ke tujuan, yaitu kampung Bani Asad. Sampai di sana langsung sergap, langsung serang sebelum mereka berhasil membentuk pasukan untuk melakukan perlawanan. Berangkat Abu Salamah tadi menuju wilayah yang dituju. Beliau berangkat pada bulan Muharram,
Kita tahu perang Uhud terjadi bulan Syawal. Bulan Syawal, Zulhijjah, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Cuman jedanya 2 bulan. Sudah ada ekspedisi perang lagi. Pasukan yang dibawa ialah yang hadir di Uhud itulah. Yang sebagian masih menderita luka, Pak. Mungkin ada yang belum baik lukanya, Pak. Termasuklah sang panglima perang ini, Abu Salamah bin Abdul Asad ini, Pak, masih membawa luka pasca Uhud yang belum sembuh total. Tapi dapat titah dari Nabi, tidak nolak. Berangkat beliau, Pak, bersama 150 pasukan pilihan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan dari kalangan kaum Muhajir dan Ansor. Sampai di sana, beliau langsung menjalankan instruksi Nabi. Apa? Langsung nyerang, Pak. Sampai sana beliau langsung nyerang. Yang diserang itu apa pertama kali, Pak? Itulah lahan ternak Bani Asad yang banyak itu diserang dulu, Pak. Dibuat kacau balau untuk micu rasa takut dan gentar. Bani Asad yang dikejutkan dengan serangan mendadak, yang belum bersiap untuk berang, lari kucah kacir meninggalkan kampung halamannya. Padahal pasukan yang dibawa 150 yang didatangi kandang mereka berlari. Akhirnya kaum muslimin pun berhasil membuat takut orang-orang musyrik yang ingin menyerang kaum muslimin dengan anggapan kaum muslimin setelah Uhud pasti melemah, mentalnya down. Tahu-tahu mereka dikejutkan, diserang di kandang, berlari kalau menyelamatkan diri. Akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada perang ini tanpa ada perlawanan yang berarti. Dan perang ini, Pak, sangat-sangat berarti sekali untuk mengembalikan kepercayaan diri kaum muslimin dan kembali membangun rasa takut kepada pihak yang memusuhi. Jadi jangan kalian kira kami lemah setelah kalah di Uhud. Kami masih memiliki kekuatan besar untuk melakukan perlawanan kepada para musuh. Ma'asyiral hadirin, baliklah rombongan ini ke kota Madinah dengan membawa kabar gembira kepada Nabi bahwa Bani Asad tunggang langgang berlari meninggalkan kampung mereka dan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Apakah bapak-bapak kira mereka akan membangun pasukan lagi menyerang Madinah setelah mereka dikejutkan dengan serangan di kampung halamannya? Tak mungkin. Pasti nyali mereka ciut. Itu luar biasanya teknik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kami sampaikan di awal, Pak, tadi, bahwasanya pasukan yang dikirim oleh Nabi itu adalah mereka yang ikut hadir dalam perang Uhud. Yang tidak sedikit di antara mereka ada yang masih dalam tahap pemulihan, Pak, atas luka yang mereka derita di Uhud. Termasuklah sang panglima ini, Pak, Abu Salamah bin Abdul Asad, itu belum pulih total. Lukanya itu, Pak, setelah perang Uhud belum pulih total. Karena perjalanan jauh dan melelahkan yang beliau tempuh pada ekspedisi ini, luka beliau, Pak, yang beliau derita di perang Uhud, yang hampir sudah mulai nyatu, itu terbuka lagi, Pak, rongganya, Pak. Bekas sabetan pedang, tusukan tombak, mulai terbuka lagi. Dan akhirnya makin hari makin parah. Dan tidak lama beliau meninggal. Hebatnya nih sahabat tuh. Dalam kondisi yang masih pemulihan, dapat perintah jalan. Jalan dia. Dan Nabi tahu yang bisa bawa ekspedisi ini Abu Salamah. Firasat Nabi itu, Pak, tepat, tidak pernah keliru. Nabi itu, Pak, bisa maco kemampuan sahabat-sahabatnya. Keahlian sahabat-sahabat itu bisa dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Potensi mereka tuh, Pak, bisa dibaca oleh Nabi. Ini ahli di bidang militer, maka Nabi SAW letakkan di bidang militer. Ini dalam ilmu agama dan dakwah, Nabi letakkan dalam bidang ilmu agama dan dakwah. Ini dalam hafalan Quran, Nabi fokuskan dengan Quran. Ini dalam masalah delegasi, Nabi fokuskan untuk menjadi delegasi. Firasat Nabi itu, Pak,
tepat, akurat. Jadi itu cara Nabi SAW membangun potensi-potensi yang ada sama sahabat. Dilihat potensinya pun, kemudian dikembangkan, diletakkan pada tempatnya. Itu kita lihat dari Nabi SAW. Nah, kata pengarang kitab ini, Pak, dari kejadian yang tadi kita baca, ekspedisi yang dipimpin oleh Abu Salamah, beliau mengatakan dari ekspedisi ini kita bisa memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah dikotin Nabi SAW, ketepatan dan kejelian Nabi SAW dalam perencanaan di bidang militer. Kapan harus nyerang, kapan defender bertahan, kapan melakukan defense bertahan. Kita tidak usah keluar Madinah, bertahan di sini. Kapan harus nyerang keluar? Oh, teliti nih ya Nabi. Artinya beliau itu paham Pak situasi, Pak. Paham dengan masalah militer, paham namanya masalah perang. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau berhasil mencerai-beraikan musuh sebelum mereka sempat berkumpul. Musuh punya rencana nak nyerang, lagi membangun pasukan. Serang Nabi dulu, tak jadi terbangun pasukan. Serangan itu pun tak jadi. Itu diko itu, Pak. Artinya kejelian Nabi SAW dalam membaca situasi. Jadi mereka yang punya semangat untuk nyerang, lah expect bahwasanya mereka bakal menang, bakal mengalahkan kaum muslimin dengan mudah di Madinah, dikejutkan dengan serangan yang membuat mereka yang malah down, mereka yang malah melemah. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dari kejadian ini adalah keakuratan kaum muslimin dalam pengintaian dan pemilihan waktu. Jadi mereka yang ditugaskan sebagai intel itu, Pak, tidak dapat info langsung kemudian disampaikan. Dipastikan dulu infonya A1 apa 4. Kalau 4 kan kertas. Jadi diperhatikannya dulu. Info ini A1 dah. A1 baru disampaikan. Biar tidak sampai ke negara, ke pusat info-info yang masih ambigu, tak jelas. Info-info yang belum jelas. Jadi hebat tak intelnya Nabi? Hebat intel Nabi SAW. Penyamarannya itu hebatnya, sehingga tidak diketahui oleh pihak di sana, pihak lawan. Tak tahu Pak kalau Nabi SAW punya intel di tengah mereka itu. Lah datang kopi ini ya. Kemudian Pak, orang-orang yang Nabi pilih untuk jalankan misi ini wong-wong yang berpengalaman, wong-wong yang hebat, ya. Jadi mereka, pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW itu bisa mencapai wilayah musuh, kemudian mulai merancang strategi, kemudian memilih jalur yang tepat supaya perjalanan ini tidak terbaca. Itu kan berdasarkan perencanaan yang matang nih, Pak. Bukan satu bangkat kamu sambil sana serang duluan, bangkat jalan. Tidak, milih rutenya dulu, Pak. Rute yang kalau kita berjalan tidak terbaca oleh musuh, perjalanan jauh. Kemudian waktu yang tepat untuk melakukan serangan kapan? Biasanya pagi, Pak, ketika orang-orang belum pada siap. Dan mereka milih untuk menyerang peternakannya dulu, sehingga membuat kekacauan dan membuat musuh menjadi kebingungan. Oh, itu strategi-strategi perang yang memang hanya bisa dipahami oleh wong yang berpengalaman dan punya kemampuan untuk memasang teknik dalam berperang. Kemudian ma'asyiral muslimin wal hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu hal pertama, Pak, yang penting yang terjadi pasca Uhud, sebelum pecahnya perang Khandaq yang terjadi tahun 5 Hijriah. Peristiwa kedua, Pak, yang juga penting sehingga masuk dalam catatan sejarah perjalanan Nabi Muhammad adalah proses pembunuhan seorang yang bernama Khalid bin Sufyan Al-Hudhali
Khalid bin Sufyan Al-Huzali ini, Pak, salah satu provokator, Pak, yang nanamkan kebencian kepada Nabi dan kaum muslimin. Dia membangun orang pasukan untuk menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin. Keberadaan orang ini menurut Nabi berbahaya dan tidak bisa didiamkan mak itu wae. Sebab dia ini mulutnya ini berbahaya, bisa micu kebencian di mana-mana. Makanya Nabi SAW nargetkan orang ini, Pak, Khalid bin Sufyan Al-Huzali sebagai salah satu orang yang harus disingkirkan dan dibunuh. Karena memang orang ini berbahaya. Dia seorang tokoh yang dipatuhi, omongannya didengar, dan dia provokatif. Bahaya tak? Bahaya. Maka harus disingkirkan. Tak boleh dibiarkan orang yang seperti ini wataknya. Akhirnya Nabi pun menjalankan misi pembunuhan Khalid bin Sufyan Al-Huzali ini. Adapun orang yang beliau pilih untuk menjalankan misi berat ini adalah Abdullah bin Anis. Namanya Abdullah bin Anis radhiyallahu taala anhu. Jadi Abdullah bin Anis yang menceritakan sendiri, Pak, bagaimana dia menjalankan misi yang berat ini sendirian. Dia menjalankan misi yang berat ini sendirian. Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Anis menceritakan tentang bagaimana dia menjalankan misi ini. Rasul SAW memanggilku dan beliau berkata kepadaku, kata Abdullah bin Anis bercerita. Kata Nabi kepadaku, aku mendapat kabar bahwa Khalid bin Sufyan bin Nubaih sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerangku, dan sekarang dia berada di wilayah Urnah. Datangilah dia di sana dan bunuh dia. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Anis. Aku mendengar info melalui intelijen bahwa Khalid bin Sufyan Al-Huzali mengumpulkan pasukan untuk menyerangku, dan sekarang dia sedang berada di wilayah Urna. Datangi dia dan bunuh dia. Pesan Nabi singkat kepada Abdullah bin Anis. Kata Abdullah bin Anis, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mengenalinya? Belum kenal. Target yang nak dibunuh tidak tahu. Belum pernah terjenguk lainnya. Tak cari di Google, baca, mana ada Google itu. Kalau juga kita kan, Nabi itu kan muayyad, dapat bantuan terus dari langit. Pacak beda, Allah nunjukkan, ya tak? Replika wajah yang ditargetkan ini kan, sehingga tak payah-payah dia nak kenali sosok ini. Bayangkan, wongnya belum dikenal, ada di kerumunan, cak mano nak jalankan misi ini. Risikonya salah bunuh, risikonya dia yang terbunuh. Siapa yang banyak menjalankan misi yang berat ini? Abdullah bin Anis masih muda. Nanya dia, mana aku nak kenalkan target ini ya Rasulullah? Mana ya aku nak kenalan dulu sikok-sikok, siapa nama kau? Siapa nama kau? Payah pula. Satu suang tanya sikok-sikok. Atau nak nanya mana yang namanya Khalid, dia orang curiga pula. Ini hal yang berat, perencanaannya harus matang. Jadi nanya, ya Rasulullah, bagaimana cara aku mengenali target ni? Khalid bin Sufyan ni. Nabi, bayangkan Pak, Nabi cuma ngenjuk satu kisi-kisi tanda target yang harus dibunuh. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Anis? Kalau engkau melihatnya, maka tubuhmu akan bergetar. Itu ya kisi-kisi. Bukan mendeskripsikan lainnya. Hidung itu mantung, bibirnya itu tipis, rambutnya panjang pirang. Bukan untuk ciri-ciri fisik, Pak. Bentuk muka, bentuk alis kan? Tidak. Kata Nabi, ciri-cirinya kalau kau ketemu sama dia gemeter kau. Berarti orang hebat ini. Orang besar ini, Pak. Nyingok je gemeter.
Tapi Abdullah bin Anis nengel sifat yang Nabi sebutkan tentang target ini tidak gentar juga. Oh, ibarat Nabi nyingok yang gemeter, pedang tercampak dah. Pasang apa lu? Betul nyampak kalau pedang. Dia tambah semangat dia. Oh, itu ciri-cirinya. Berangkat. Kan? Ke wilayah yang sudah Nabi tunjuk, wilayah Urna. Berangkat di sana, Pak. Maka aku pun berangkat dengan pedang yang terselubung. Dan akhirnya aku nemukan dia di daerah Urna. Di waktu asal. Bersama rombongan wanita. Lagi menyiapkan tempat untuk bermalam dan beristirahat. Khalid bin Sufyan tadi. Ketika aku melihatnya, pas aku melihat sosok ini, aku merasakan gemeter seperti yang Nabi sebutkan. Nah, ini dia wongnya caknya. Agak menggigil, badan tiba-tiba meriang tengok dia. Caknya iyalah ini wongnya. Aku pun mendekatinya. Dari kejauhan dia tengok, Pak. Tengok dari kejauhan ada sosok ini, Khalid bin Sufyan. Pas tengok dari kejauhan dia sudah gemeter, menunjukkan betapa menakutinya sosok ini, dan aku pun berusaha mendekatinya. Tapi ketika aku berjalan ingin mendekatinya, aku teringat belum sholat. Agak kalau aku sholat dulu target hilang. Kalau aku nunda sholat, agak aku sibuk bertarung, sholat lewat. Akhirnya beliau berijtihad, Pak, sholat sambil jalan. Beristihad ini, tak pernah Nabi instruksikan, tak pernah Nabi SAW ngenduk, pedoman itu. Langsung beliau jalan sambil sholat, rukuk sujud dengan isyarat kepala. Agak itu ada bahasanya di fikih, Pak. Namanya sholatul talib atau sholatul matlub. Sholat orang yang lagi ngejar target, atau sholat orang yang lagi dikejar. Nah, sampai dengan posisi itu masih sholat, Pak. Kita ini tidak lagi dikejar, tidak lagi ngejar, tidak sholat. Kadang-kadang kalau ngejar takut tinggalan itu tidak sholat. La haula wala quwata illa billah. Beliau sholat sambil berjalan karena khawatir takut kalau disibukkan dengan perlawanan terhadap sosok ini dia tidak sempat sholat. Akhirnya ma'asyiral hadirin wal hadirat, ketika aku tiba di hadapannya dia bertanya, siapa kau ini? Karena orangnya asing, Abdullah bin Anis asing. Kemudian aku menjawab, aku seorang laki-laki dari Arab yang mendengar tentangmu dan tentang pasukan yang sedang kau kumpulkan, maka aku ingin bergabung. Aku pengen kau rekrut juga. Karena memang Khalid tadi sedang merekrut, mengumpulkan pasukan untuk menyerang Nabi. Dapat pasukan tambahan tanpa diajak, kemudian nawarkan diri, bagi dia itu bonus. Langsung tidak ragu dia nolak, diterimanya lah Abdullah bin Anis. Dan dia tidak tahu bahwasanya ini sosok yang punya misi untuk membunuhnya. Iya, kata Khalid tadi, aku memang sedang melakukan itu, mengumpulkan pasukan untuk menyerang Muhammad. Kami berjalan sama-sama beberapa saat aku mendapatkan kesempatan yang tepat untuk melakukan tugasku, langsung kutebas dia sampai tewas dengan pedang yang dibawa, ditebas sampai tewas. Aku pun meninggalkan tempat, sementara wanita-wanita yang ada di lokasi saat itu menangisinya, dan beliau pun lari menyelamatkan diri, pulang ke Madinah, dan beliau pun sampai ke Madinah dengan selamat. Ketika aku sampai ke Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dengan wajah yang berseri-seri senang karena misi berhasil. Beliau pun senang. Aku pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah membunuhnya. Nabi tak bertanya, benar tak orang yang kau bunuh tu? Nabi tahu ini, Pak. Agak salah orang pula, disuruh bunuh Khalid, yang kau bunuh ke? Siapa ke? Aku sudah membunuhnya ya Rasulullah. Nabi langsung membenarkan, benar, yang kau bunuh memang orang yang tepat, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah, Pak. Tak lama keluar lagi ngawak tongkat, diserahkannya kepada Abdullah bin Anis sebagai hadiah. Ini hadiah tongkat dari aku, dari Nabi SAW. Peganglah tongkat ini wahai Abdullah bin Anis. Dan aku pun keluar membawa tongkat yang dihadiahkan oleh Nabi. Tapi ketemu dengan beberapa wong pun bertanya-tanya,
bertanya-tanya kepadaku, apa yang Nabi berikan kepadamu? Ya tongkat ini. Dan Nabi memerintahkan aku untuk nyimpen tongkat ini. Kata orang yang ditemui oleh Abdullah bin Anis, kau tak nanya apa alasan Nabi nyuruh kau nyimpen tongkat ini? Tanya. Ngapa Nabi nyuruh kau nyimpen tongkat ini? Akhirnya dia pun kembali menemui Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau berikan tongkat ini kepada aku? Dan apa alasan kau nyuruh aku nyimpennya? Beliau bersabda, ini adalah tanda antara aku dan engkau pada hari kiamat. Sesungguhnya manusia yang paling sedikit membawa barang di hari kiamat adalah mereka yang beruntung. Ini isyarat juga dari Nabi kepada Abdullah bin Anis agar jangan terlalu memperbanyak perbendaharaan dunia. Karena orang yang paling beruntung yang tidak paling banyak barangnya di dunia. Tongkat ini Pak, terus bersama Abdullah bin Anis sampai beliau wafat. Ketika beliau wafat, beliau wasiat agar tongkat ini dimasukkan dan diselipkan di kafannya. Nak beliau bawa sampai mati, sampai kiamat terbawa, dia akan jadikan ini sebagai petanda. Ya Rasulullah, ini tongkat dulu yang kau berikan sama aku. Yang kata kau dulu akan menjadi petanda antara aku dengan kau di hari kiamat. Ini ku bawa masih tongkatnya. Hadiahnya Pak, bukan materi. Bukan. Dapat jackpot, kalau kau berhasil dapat duit 2M, tidak. Bagi sahabat yang paling penting itu adalah hal yang berbau akhirat. Yang berbau akhirat. Maka saat dia dapat info tongkat ini menjadi petanda antara beliau dengan Nabi, senangnya bukan main. Sampai bawa mati. Kalau ada ngomong, bagilah tongkat itu buat kami, peninggalan Nabi Muhammad. Sorry tak ada, nak gawat sampai mati. Tongkat ini tongkat yang lebih berharga dari segalanya Pak. Kalau orang punya tongkat itu Pak, ada yang pengen nebusnya dengan dunia dan seisinya, tak bakal dia jual. Terlalu berharga benda peninggalan Nabi itu buat sahabat-sahabat. Ini luar biasanya ya. Sahabat Nabi SAW ngalankan misi yang belum jelas, berani. Ngalankan misi sementara dalam masa pemulihan, berani. Pejuang-pejuang yang hebat, yang karena mereka lah kita bisa merasakan nikmat Islam ini. Jazahumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah balas mereka dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan Allah ridho mereka dan kita pun ridho kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan saya. Semoga menjadi inspirasi kita semua untuk bersemangat dalam sunnah Rasulullah, bersemangat mencintai Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan sahabat-sahabat. Semangat juga tetap memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihuda wa ta'anna min nisari fi ridha. Wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa asmanallahu ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.